masih rame gitu ya kan, ini kan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina siyamar ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, remaja-remaja, pemuda-pemuda, anak-anak kami yang kami sayangi, seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat isya dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail di Masjid Al-Jihad, Desa Ajibahu, Dusun 7, Tanjung Marolang. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kembali kita tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita tetap semangat. Selawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Ibu bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian singkat kita menjelang sholat tarawih pada saat ini adalah berpegang teguh kepada paham aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru dengar istilah aswaja, ya Bu ya, Pak ya. Apa itu aswaja? Aswaja singkatan dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, bahasa Indonesianya ahli maksudnya adalah orang yang mengerti, orang yang paham. Ya kan? Oh dia ahli kali, kan sering kita bilang ya. Oh dia ahlinya itu, dia pakarnya, katakan. Sunnah itu hadis. Orang yang mengetahui ilmu tentang hadis, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, ibadah Nabi itu bagaimana, cara Rasulullah SAW bersosialisasi di tengah kehidupan bermasyarakat itu bagaimana. Jadi ahli sunnah itu orang yang ngerti tentang hadis Rasul. Kenapa? Karena hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, sifat Rasul, itu namanya hadis. Ya Pak ya? Nah, jadi ahli sunnah, wanya artinya wadan, al-jamaah artinya berjamaah, berkelompok. Orang-orang yang paham tentang hadis dan hidup berkelompok. Kelompok yang dimaksud di sini adalah senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijma, ijtihad, pendapat. Maksud ijtihad, pendapat para ulama. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Berpegang kepada hadis, berpegang kepada ijtihad, pendapat para ulama kita. Ijtihad ini ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita jabarkan luas dia. Ya, pendapat-pendapat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu ulama memberikan pendapat.
namanya adalah ijtihad, fatwa. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rupanya sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an penjelasannya? Ada. Apa contohnya? Ya, sekarang Covid, Bu, Pak, ya. Covid, ya kan? Jadi sekarang vaksin, orang divaksin, ya. Udah sampai vaksinnya belum sini, Pak? Belum. Oh, mudah-mudahan cepat ya, Pak, ya. Jadi memang agak terkendala sedikit vaksin yang masuk ke negara kita ini, karena bapak-bapak yang dimuliakan Allah, orang di India satu hari ada kena sampai 1.500 orang, ya, 1.500, bahkan 15.000 katanya sekali kena. Kenapa? Karena ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu ini, karena lawan kita ini virus yang nggak nampak kita, kan itu kan. Jadi oke lah, di negeri, di kampung kita ini kita aman-aman saja, kan begitu kan. Tapi mungkin kalau bapak pergi keluar dan kampung kita ini, ya patuhi protokol kesehatan, ya. Terdapat mungkin jauhi bersalaman, karena bisa jadi orang itu kena, nanti kita jadi kena. Makanya ada orang istilah salam unyil, ya Pak, ya. Salam unyil, ya. Maaf, kan gitu ya. Kenapa? Karena orang itu entah dari mana-mana, mungkin dia dari Jakarta. Jakarta itu ya paling banyak, ya kan? Kita di Sumatera Utara ini, ya khususnya Medan itu, alhamdulillah sudah jadi oranye, dulu merah kan ya. Kalau dari Serdang kita ini, ya masih istilahnya hijau kuning, kan ya. Nah, jadi ya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita hati-hati, kan ya. Jadi suntik ketika Ramadan, kan dalam Al-Quran dikatakan tidak ada, dalam hadis tidak ada, kan itu kan? Ya kan betul Pak? Kan? Padahal tujuannya apa? Untuk agar orang itu imun, orang itu kebal, jangan kena tadi penyakit Covid tadi itu. Maka ulama mengeluarkan pendapat, karena ditengok Al-Quran tidak ada, ditengok hadis tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi diri. Maka di dalam hukum Islam, melindungi diri itu, menyelamatkan diri itu hukumnya wajib. Maka boleh suntik vaksin Covid ketika yang namanya walau bulan suci Ramadan. Ya kan? Kita masukkan dari sini batal, kan itu kan? Ini disuntik kok boleh. Nah, ini suntiknya lain. Suntik untuk menghindarkan bala atau wabah itu. Tapi kalau dia suntik untuk kuat, ya kan? Suntiklah aku biar aku semangat dulu puasa, ya kan? Nah, itu tak boleh, ya kan? Nah, tapi kalau macam Pak Edi sakit kali dia suntik, puasa dia masih sanggup katanya, silakan suntiknya, kan itu kan? Tapi ada keringanan, Pak, ya kan? Faman kana maridun au ala syafarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit, ya Pak ya, yang dipaksakan pula sakit, ya kan? Lewat nanti kita kan, kan itu ya. Jadi diberikan Allah apa? Ya, istirahat, ya kan? Pulihkan diri kita dari sakit itu. Wa man kana maridun, siapa yang sakit, au ala syafarin, atau orang yang musafir. Musafir ini ya 85 km, pendapat yang lama 92 km, ya. Kita berjalan atau mengadakan perjalanan, boleh kita tidak puasa, tapi dengan syarat, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita tadi perginya sebelum matahari terbit. Lah, saya berangkatnya jam 7. Ibu puasa dulu, bapak puasa dulu. Di mana nggak sanggup, di situ buka. Pak ya, ibu ya. Aku kan apa? Musafir. Tapi berangkatnya jam 10 nanti busnya. Nggak boleh. Ya, kita tahan dulu, puasa dulu. Di mana tidak sanggupnya, di situ dibatalkan. Fa'aftara, silahkan. Jadi kalau orang yang sakit-sakit ringan tadi, sakit giginya, nggak puasa pula, ya kan? Ya kan? Apa lagi? Tekilir tangannya, apa urusan tekilir sama apa ya, Pak ya? Nggak puasa lah aku, ya kan? Aku kan sakit, kan ya? Nggak bisa itu, kan ya? Jadi sakit yang kita takut membinasakan diri kita, khawatir diri kita apa? Celaka, penyakit kita bertambah, itu boleh untuk tidak berpuasa. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Maka mari kita belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu an-nas.
Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Belajar Al-Quran udah, baca Al-Quran udah, sekarang memahami Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada Quran terjemahan di rumah? Ada kan? Kalau ada, nanti ketika baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, baca satu ayat, lihat artinya. Karena kita kan bukan orang Arab, ya kan? Supaya kita mengerti apa kata Al-Quran, maka kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya kan? Terus kita baca. Kalau ada kita yang tidak paham tentang terjemahan itu, tanya kepada yang tahu. Pas ustadznya datang di sini memberikan pembinaan di kampung kita ini, tanya, "Ustadz, saya baca dalam Al-Quran, ini dia terjemahannya gini-gini, apa maksudnya ini?" Jangan kita pahami sendiri, ambil pemahaman sendiri. Akhirnya bagaimana? Itulah yang jadinya sesat nanti, Bu, Pak. Ya kan? Contohnya apa yang sesat itu? Itulah orang yang membunuh diri. Itu sesat itu. Mana ada di dalam Al-Quran dikatakan membunuh orang itu berpahala. Kita ini tidak dalam keadaan perang, kita ini dalam keadaan damai, nyaman Indonesia ini. Ya kan? Maka tidak boleh kita menyakiti. Kajian kita Rahmat Rahim semalam udah Pak ya. Tidak boleh menyakiti hewan saja pun tidak boleh. Apalagi manusia. Nah, makanya di sini kalau ada orang yang mengatakan membunuh diri itu jihad, saya bilang itu jahat itu. Jahat atau jihad, Pak? Jahat. Ya kan? Karena tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Di dalam Islam tidak seperti itu. Maka ini harus kita perhatikan, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak-anaknya tiba-tiba nanti ya ikut pengajian, ibu langsung dibilangnya sesat, bapak langsung dibilangnya apa? Bid'ah, ya kan? Ya Pak ya, sikit-sikit haram, sikit-sikit. Nah itu hati-hati. Itu udah tandanya dia ikut pengajian macam ISIS itu. Ya kan? Itu. Tapi kita tetap wajib mempelajari Al-Quran. Jangan kita pula larang anak kita ngaji Al-Quran. Kan itu ya. Mempelajari Al-Quran tidak boleh. Itu pedoman hidup kita. Ya, bahwa Pancasila tidak melarang kita mengamalkan agama kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Kan itu ya. Esa menurut agamanya masing-masing. Butir-butir Pancasila itu waktu saya SD dihafal itu, Pak. Betul nggak? Masih ingat kita kan? Sekarang kan orang apa? Nggak ada yang menghafalnya, nggak tahu. Akhirnya apa? Masuklah paham-paham khilafah. Ayo dirikan negara Islam. Padahal tanpa ada negara Islam, Indonesia kita ini sudah menjamin Islam yang ada di Indonesia ini untuk mengamalkan ajaran Islam itu. Betul nggak? Mau sholat, mau puasa kita, ada nggak jadwal imsakiyah? Ada kan? Pemerintah menyediakan. Mau haji, bisa kita naik haji gitu-gitu aja. Mana bisa negara kita memfasilitasinya sehingga kita bisa berangkat, ada kuota berangkat naik haji. Ya, ibu bapak sekalian, ayo baca Al-Quran, baca terjemahannya. Kan itu ya. Nah, memang Al-Quran itu dibuat dalam bahasa Arab di mana-mana, tapi ada terjemahannya. Saya waktu naik haji ada kawan saya Tionghoa Muslim, dia bilang, "Ustaz, aku mintalah Quran yang terjemahannya ada bahasa Tionghoa." Saya cari di Mekah ada. Bahasa apa saja ada. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Urdu ada. Ya, kalau kita beli di Mekah di sana ada. Kalau di sini ya paling bahasa Indonesia aja yang ada, kan itu ya. Nah, itu dia bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Jadi jangan mempelajari Al-Quran sekadar baca, paham sendiri-sendiri aja. Itulah makanya kita maunya mengaji. Entah malam Jumat, entah malam apa nanti setelah Ramadan, seminggu sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, anak mudanya hadir kita di sini pengajian. Kok gabung aja dulu ibu-ibu, bapak-bapaknya, kan itu ya, anak-anaknya, biar rame kita, kan itu ya. Nggak usah dulu pisah-pisah, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibunya udah punya perwiritan, ya udahlah, yang di sini ya datang juga lah, kan begitu kan. Nah, kenapa? Biar semarak kita dalam belajar Al-Quran. Ya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis. Hadis sudah kita sampaikan tadi, kan ya? Berpegang kepada ijtihad, pendapat ulama. Pendapat ulama itu ada yang kita kenal namanya mazhab, Pak. Apa itu mazhab? Mazhab itu ide atau pokok pikiran para ulama. Ada mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i.
menurutnya hadis ini, ayat ini, cara mengamalkannya begini. Nah, itu dia. Bukan berarti dia menandingi Rasul, tidak. Wah, berarti Imam Mazhab itu menandingi Rasul. Salah. Karena memahami Al-Quran, memahami hadis harus ada ilmunya. Ilmu Al-Quran, ilmu hadisnya. Orang itu hafal Al-Quran, hafal asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya Al-Quran. Asbabul wurud, sebab adanya hadis itu. Maka imam-imam tadi ini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali membuat pendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, maka ini hukumnya sunnah. Tidak semua perintah Allah itu hukumnya wajib. Pak ya? Betul nggak? Wah, sahurlah kalian. Itu perintahnya sunnah. Bukan wajib. Jadi sahur itu tidak wajib. Tapi kata Rasulullah, sahurlah kalian karena di sahur itu ada keberkahan. Itu beda itu Pak. Kalau kita puasa sahur dengan tidak sahur, pasti beda. Beda nggak? Lebih enak rasanya kalau kita sahur, walaupun dalam sahur itu kita paling makan pisang kan ya, atau minum kan ya. Kenapa? Udah dijamin oleh Rasul di sahur itu ada berkahnya. Tapi kalau kita tidak sahur, ya dengan syarat kita tadi malam pas sholat tarawih udah baca niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana aji sanati lillahi taala, ya Bu ya, makanya itu diucapkan. Mana tahu pas sahur lupa kita bacanya, itu udah cukup kan ya. Nah, karena rukun puasa itu kita berniat pada malam hari, kemudian tadi menahan di siang hari. Nah, kalau tidak, puasanya tidak sah. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, kalaupun dia lupa tadi pas sahur atau tidak sahur dia, sebelum matahari tergelincir, dia berniat, aku puasalah, belum makan kok, belum minum, boleh. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Wajib dia, apa tadi Bu? Memalamkan niat. Ya. Nah, itulah dia sekedar sementara pemahaman tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kita tidak boleh menolak mazhab ini. Contohnya beda gini Bu. Bapak pernah nggak nengok ada orang yang Bismillahirrahmanirrahim habis takbir itu, contoh Allahu Akbar, ada yang meletakkan di sini kan? Nah, ini ada hadisnya menurut Imam Hanafi diletakkan di atas ini, ya kan? Karena ada hadisnya, Imam Hanafi pegang kepada hadis yang berkaitan tentang itu. Allahu Akbar, ada yang di sini, ya kan? Nah, itu ada hadisnya juga. Imam ini berpegang kepada ini. Allahu Akbar, ya kan? Nah, kita Syafi'i biasa gini kan? Ada yang Allahu Akbar. Waktu kalau ke Mekah, waktu saya di Mekah, Mesir, Mesir belum tinggi saya, Madinah kan ya. Allahu Akbar gini orang. Ini orang Afrika banyak gini Pak. Enggak meletakkan tangan di sini, enggak di sini, enggak di sini. Begini aja. Kenapa? Ini yang sunnah. Apa itu sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Maka dia apa? Allahu Akbar. Sah, sholatnya sah. Karena yang disuruh apa? Berdiri bagi yang mampu. Kan itu dia rukunnya sholat, ya kan? Berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi jangan bingung pula kita, kan itu ya. Nah, itu dia ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nanti kita akan kupas lagi tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah, biar bapak bisa bedakan dengan ISIS, ya kan? Bedakan dengan apa itu? Dengan Wahabi, ya kan? Bisa bedakan dengan Syiah, kan itu ya? Sehingga kita terselamat, ya kan? Jangan sampai kita ikut-ikut dari pemahaman yang radikal itu, teroris itu, naudzubillah, kan itu ya? Sehingga anak-anak kita ini pun bisa kita rawat, bisa kita jaga. Ingat, itu yang kata Ustadz, itu yang harus dipegangi, kan itu ya? Walaupun pendapat mereka katakan seperti itu, ya jangan kau ikuti. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.